Oke, kita lanjutkan rumus if ya. If ini adalah rumus untuk memasukkan logika. Rumus untuk memasukkan salah. Untuk memasukkan logika. Nah, sekarang kita masukin logikanya untuk mencari untuk mencari keterangan nilai lulus dari nilai rata-rata rapot. Caranya adalah kita ganti dulu, ganti ke sini. Ya, kita rubah dulu ya ke sininya, kon warnanya biar kelihatan. Nah, sekarang rumusnya adalah sama dengan if sama dengan lupa terbalik, sama dengan if jika dalam kurung nilai rapot kurang dari, salah, sebentar. Di sini bikin keterangan ini dulu ya, keterangan eh, keterangan lulusnya dulu. Eh, Minimal keterangan lulus, keterangan keterangan lulus, salah gini, minimal minimal kelulusan, salah, minimal kelulusan lah, minimal minimal kelulusan, gini, minimal lulus nilai 80. Nah, contohnya gini, kita sebentar, kita rubah margin cross. Oke, kita ketengahin dulu. Nah, kita ganti biar kelihatan enak. Nah, terus adalah kita masukin rumusnya nih. Ini keterangannya adalah minimal kelulusan adalah nilainya 80. Berarti jika jika nilai rapot eh, nilai rapot nilai rap jika nilai rapot kurang dari 80, berarti eh, kurang dari 80, maka hasilnya tidak lulus ya, tidak lulus lulus. Jika bawahnya, jika nilai rapot nilai nilai rapot rapot lebih dari lebih dari dari 80, maka hasil sama dengan lulus. Nah, oke, kita kasih ke sini, kita biar kelihatan dulu, magre cross, salah salah salah, harusnya gini nih, apa nih, gini dulu. Sebentar, sebentar gini, sebentar. Ya, oke. Nah, contohnya gini. Nah, ini kita kasih tidak lulus, kita kasih warna merah aja, warna merah, warna ini, warna apa ya, warna warna merah, warna merah. Ini tidak lulus, ini lulusnya kita kasih warna hijau, kita contoh biar kelihatannya gampang, kelihatannya gampang. Nah, lulus. Nah, nilai minimal lulus adalah 80. Nah, kita masukin logikanya. Logikanya adalah sama dengan if dalam buka kurung, kita pilih, lihat, jika nilai rapot kurang dari 80, maka berarti tabel acuannya adalah nilai rapot, nilai rata-rata rapot. Nilai rata-rata rapot ini ada di kolom I. Berarti kita masukin kolom I di baris ke-12. Baris ke-12 di kolom I, berarti I I 12 I 12 koma I 12, jika if nilai rapot I 12 itu, salah, berarti bukan koma ya. Ini kan kurang dari, berarti kurang dari kayak gini. Tanda kurang dari ya. Kurang dari
eh, jika if I12 kurang dari sama dengan 80, maka sama dengan sama dengan 80, maka hasilnya kurang dari, kalau kurang dari berarti maka hasilnya tidak lulus ya, berarti tidak lulus. Berarti hasilnya tidak lulus. Nah, jika jika koma, maka selain itu maka hasilnya lulus. Kita gini mah, jadi if mana, kita tutup kurung setelah itu. Nah, setelah itu kita enter. Nah, maka ketemu hasilnya. Nah, hasilnya adalah ini, tidak lulus. If jika I12 kurang dari 80, maka hasilnya tidak lulus. Selain itu maka hasilnya lulus. Kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya yang lulus cuma satu. Berarti karena nilainya 82 di atas 80, berarti dia lulus. Yang nggak lulus ada 2 gitu. Berarti karena nilainya di bawah dari 80 lagi berat. Nah, terus kita masuk ini dua, sebenarnya rumusnya bisa dipakai dua. Um, ini belum lengkap nih rumusnya. Seandainya kita tarik ke bawah nih, hasilnya pasti ada yang tidak lulus juga karena nilainya ini di bawah dari 80 ya. Seperti gitu. Jadi seandainya kita kasih nilai di sininya adalah 80, maka di hasilnya lulus harusnya ya. Mana nih? 82 atau 81 lah. Kita kasih 81, maka di hasilnya lulus ya. Sini juga kita kasih misalkan hasilnya 80, harusnya ada komanya nih, koma 1, berarti hasilnya lulus. Kalau 80 berarti dia hasilnya nggak lulus, berarti ya tidak lulus. Nah, selain itu maka hasilnya tidak lulus. Nah, berarti ini selesai sampai di rumus if logika. Sekarang masuk lagi ke rumus bagian kedua. Bikin set keduanya, yaitu set keduanya contoh tabel penggunaan rumus if. Kita buatnya adalah contoh tabel penggunaan rumus if. Contoh tabel penggunaan rumus if-nya. Nah, kita buat tabelnya aja dulu ya. Di sini ada nama, contohnya adalah kita buat ada apa ya? Contohnya adalah di sini ada ini aja. Sebentar. Nama, berarti gini aja, nama lah. Ya, nama. Kode jadwal ujian, nama mata pelajaran, nama mata pelajaran, oke. Kelas, terus ada kelasnya. Nah, sekarang kita ini. Nah, kita buat di sampingnya adalah kita buat yaitu tabel acuannya. Tabel acuannya di mana? Di sini aja kali ya. Nah, di sini kita buat tabel acuan. Tabel sini ada tabel acuan. Nah, tabel acuan bawahnya ini ada jenis mata pelajaran lah. Nah, di sini ada kodenya, misalkan ada kode, ada keterangan, terus apalagi ya di sini. Kita kosongin dulu. Bawahnya kita buat mata kuliahnya.
Nama mata kuliahnya dulu, nama mata kuliah, nama nama mata pelajaran, gini lah, mata pelajaran, pelajaran, nama mata pelajaran, di bawahnya ada kode, terus ada nama mata pelajaran, nama mata pelajaran, pelajaran, nama mata pelajaran. Di sini sampingnya ada kelas, bawahnya adalah kode, di sini ada keterangan, keterangan. Nah, di sini. Nah, sekarang kan ini masih gini nih, masih kosong gini nih. Masih kosong, pasti bingung ini fungsinya apa sih nih? Ada contoh tabel pengeluaran if, ada nama, ada kode, jadwal, terus ada yang lain-lainnya. Ini maksudnya apa nih? Eh, fungsinya apa? Terus kegunaannya apa nih? Nggak tahu kan? Nah, caranya adalah kita kasih eh, caranya kita bedain, pisahin. Yaitu kita sama kita tadi judulnya ini kita klik merge and center, kita migrate cross, kita pindahin ke tengah. Ini bentuk keterangan judul kita, untuk membedakan keterangan judulnya. Nah, di sini namanya misalkan kita kasih warna biru aja biar kelihatan gampang. Ini contoh tabelnya nih ya, ini adalah contoh tabelnya. Di sini ada kodenya kita kasih contoh warna hijau, tabel ujiannya kita kasih warna biru, mata pelajarannya kita kasih warna apa nih, terserah ya, terserah warna oranye, atau kelasnya warna kuning lah, warna kuning. Nah, terus tabel acuannya kita ini lagi, nah, migrate cross, klik migrate cross, kita kasih tulisan ini aja. Nah, jenis mata pelajarannya sama, kita migrate center, migrate cross. Nah, kita kasih tulisannya light green biar tujuannya adalah biar membedain antara judul sama ininya, apa namanya, navbarnya ini nih. Ini nama nama kode jadwal ujiannya, navbarnya ini. Nah, di sini kodenya nih. Ini kodenya keterangan, gini aja kita kasih warna lagi lah biar membedain. Gini, biar bedain. Nah, kodenya warnanya oranye, oranye. Ini warna hijau. Kodenya ada warna hijau. Contohnya, nama mata pelajarannya kita kasih, kita kasih gini, nama mata pelajaran ya. Nah, ini kita kasih tulisan beda aja biar biar kelihatan gampang. Nah, kita kasih warna juga ya biar nggak pusing lihatnya, biar enak dilihat. Jadi dikasih warna, aja, kasih warna ini, kasih warna merah. Nah, gini, kelasnya sama nih, kita kasih warna biar nggak bosen dilihatnya. Ya, kita migrate cross kelas, kita kasih warna apa nih, bagus nih ya. Ini kita kasih warna inilah, terangannya kita kasih warna apa nih, gini, kita gedein kode keterangan kelas. Nah, ini udah jadi tabelnya kayak gini, tinggal kita masukin kode tabel acuannya. Yaitu tabel acuannya misalkan kita kasih kodenya adalah on itu untuk keterangannya misalkan jadwalnya adalah online. Berarti ini bukan jenis mata pelajaran ya, ini jenis ini jadwal ya, jenis jadwal bukan ini jadwal, berarti bukan jenis nih, jadwal harusnya, jadwal jadwal eh, jadwal jadwal jad- jadwal pelajaran. Iya benar, jadwal pelajaran ini, jadwal pelajaran lah ya, ya
Nah, misalkan untuk off ini misalkan off jadwal pelajaran. Off adalah untuk keterangannya misalkan offline. Offline. Off off offil offil lagi. Off offline. Kembali. Off offline 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 ya. Offline misalkan. Nah, sekarang contoh kodenya. Kita masukin kodenya misalkan hmm, kita mau buat ini jadwal kuliah. Ini bukan jadwal pelajaran lah, berarti jadwal jadwal kelasnya. Kelas berarti jadwal kelas. Berarti kelas online dan kelas offline gitu ya. Berarti gini ya. Nah, berarti sekarang ini masuknya ke nama mata pelajaran. Nama mata pelajarannya di sini misalkan kita kasih kode, kita buat kodenya adalah 111 untuk keterangan bahasa misalnya. Bahasa. Misalnya kode 112 berarti untuk keterangan agama misalnya. Nah, agama. Untuk kode 113 misalkan untuk keterangan logika lah, logika. Eh, atau gini lah. Atau boleh yang lain lah, IPA agama. Atau samain tabel yang inilah. Kita samain mata pelajarannya ya. Ini ada apa aja sih? Mana sih pelajarannya? Oh, IPA, IPS, matematika. Nah, misalkan gini lah. IPA lah. IPA. Nah, ini untuk IPA. Sini untuk IPS. IPS. Nah, sini untuk matematika. Terus untuk kode 114-nya adalah untuk bahasa. Misalkan adalah bahasa. Nah, oke. Okay. Ini contohnya. Nah, kodenya kode ini untuk kelas ya. Kodenya ini untuk misalkan kelas pagi. Kode P adalah untuk keterangan kelas pagi. Untuk kode S berarti keterangan untuk kelas sore misalkan. Sore. Untuk kelas sore. Nah, keterangannya adalah di sini. Nah, sekarang udah jadi kayak gini. Udah jadi tabelnya. Nah, sekarang kita mau buat nama-namanya. Contohnya adalah nama siapa? Alfat. Nama saya sendiri lah. Alfat. Terus nama yang kedua Gani. Terus nama ketiga Abdullah. Abdullah. Contoh 3 namanya nih. Contoh 3 nama. Nah, di sini udah ada tabel-tabel acuannya. Nah, nanti yang kita mau isi adalah jadwal ujian, nama mata pelajaran sama kelas. Nah, kodenya ini udah ada. Misalkan kodenya ini adalah kita contohin adalah on 111P. Untuk kodenya Alfat adalah on 111P. Terus untuk kodenya Gani adalah off 112 112S. Nah, untuk Abdullah adalah kodenya misalkan on 113P misalkan. Nah, ini misalkan contohnya kodenya. Nah, sekarang kita mau pakai rumus if lagi. If yang kedua yaitu if rumus if kombinasi gitu. Apa nih? If kombinasi if kombinasi left koma mid dan right. Jadi kita mau pakai rumus if kombinasi left, mid dan right. Nah, sekarang kita kasih ini aja deh ini. Tulisannya gini aja lah. Gini, kita gini lah ya. Kita besarin margin center, margin across. Berat kita kasih. Nah, sekarang kita mau nyari if kombinasi yaitu rumus
kombinasi itu left, left, mid, right, left, mid, dan right. Nah, ini oke. Kita akan mencari nih menggunakan rumus if kombinasi untuk mencari jadwal ujian, nama mata pelajaran dan kelasnya. Nah, kita untuk mencari jadwal ujian yang pertama adalah kita melihat dari tabel acuannya. Dari tabel acuannya ini adalah jadwal ujian kelasnya adalah online ya. Nah, berarti kita masukin gini. Kita mau cari tahu si Alphard ini jadwal ujiannya apa nih? Online atau offline. Nah, berarti kita carinya rumusnya adalah sama dengan if 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 dalam kurung maka kita masukin tabel kita masukin ini apa namanya logika tesnya. Ini nih logika tesnya B4 koma yang kita mau ambil bentar koma B4 salah nih harusnya bener-bener oh iya pakai rumus left ya. If jika kita mau cari jadwal ujian ya, if jika berarti left dalam kurung yang kita mau ambil adalah kode dari si Alphard ini. Nah, B4 koma 2 karena left 2 karena kita mau ngambil 2 angka dari kode tersebut ya. Ya, jadi on ini ya. Koma tutup kurung sama dengan kita masukin adalah kodenya adalah off on maka statusnya on adalah online. Untuk keterangannya online ya, online salah on untuk keterangan online online nah online maka selain itu hasilnya offline berarti ya, offline maka selain itu hasilnya offline. Nah gini nah online. Nah kita masukin, kita tarik ke bawah. Nah berarti udah ada nih rumusnya. Ini offline, kenapa jadi offline? Karena dia belum ada ininya, belum ada keterangannya. Tapi bisa kita rubah nih offline ini. Misalkan keterangannya, berarti kita masukin rumus lagi. Nah ini kan masih salah nih ya rumusnya nih yang ini. Ini kan nggak ada isinya tapi kok udah muncul jadwal ujiannya offline. Berarti salah nya di sininya. Nih berarti kita pakai rumus yang tadi lagi, yang ini kita copy aja nih yang ini dari sini nih. If-nya ini online koma copy, kita paste di sini nih. Paste aja lagi di sini. Nah, untuk selain itu maka hasilnya kosong, berarti kita kasih kosong lah. If berarti karena kita bukanya 2 berarti tutup kurungnya juga 2 berarti. Nah jadi gini, nah hasilnya gini. Nah berarti hasilnya seperti ini kelasnya adalah kosong, berarti off ini harusnya online. Oh salah, ini harusnya offline nih, offline.
salah nih. Kah hasilnya gini, selesai. Kah hasilnya mana nih? Kah hasilnya bentar. Online on untuk online, untuk keterangan off. Oh, ini off, kita ganti off, salah nih, salah lagi. Ganti off ya. Sebentar. Ah, ini taruh yang ini nih. Salah nih. Nah, rumusnya seperti ini nih. Nah, ini ada offline, ada online ya. Nah, ini adalah untuk kode on untuk Alphard ini, online offline ini kenapa kosong nih? On, kita baca dulu. B5,2, maka untuk kelas, untuk kode on B5 sama B5, untuk kode on sama dengan online jika live B5, B5, dua angka yang kita mau ambil on, kodenya adalah off, maka statusnya offline. Bener nih. Selain itu maka statusnya kosong. Betul nih harusnya ya. Ini kenapa kosong nih? On. Bentar, tarik ke bawah. Ini kita rubah, coba kita rubah on. Kok kosong ya? Oh, ini salah nih. Ini tabel acuannya di B5. Seharusnya tabel acuannya adalah di B di sini nih tabel acuannya harusnya. Nah, sebentar. B5, oh nih B salah nih. B4 harusnya. B4. Karena kita pakai online untuk statusnya online. Nah, online. Nah, untuk B5 off untuk offline, maka statusnya offline. Nah, kita enter nih. Nah, berarti baru bener nih. Statusnya bener. Online, offline, online. Kok kosong ya? Live untuk B5 statusnya online. Nah, selain itu live B6, B6. Nah, tabel acuannya berarti ini nih. B5, B6, B5. Ini tetap B5 nih harusnya nih, B5. Ini salah nih, B5. Nah, ini nih. Nah, ini nih, ini juga nih salah nih. Ini B5 nih. B4, 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 ini B4. Oh, ini salah. Ini B4. B4. Online. Statusnya kenapa ini kosong ya? Nah, ini baru udah benar nih. Nah, ini berarti benar. Sekarang, oke, bentar. On. Seperti ini. Berarti ini udah benar nih. Ini kita kosong dulu. Nah, contohnya. Coba kita rubah menjadi offline. Nah, sama seperti itu. Nah, sekarang kita tarik ke bawah. Coba kita tarik ke bawah. Kosong. Nah, kita isi misalkan si si siapa namanya? Eh, Andi, misalnya Andi ini, statusnya adalah, kodenya adalah on, misalkan 114 P. Nah, berarti statusnya online, sama gitu. Nah, ini supaya kosongnya ini biar nggak mengganggu, mungkin kita kasih ini aja, tanda strip ini nih. Ini yang tersalah, kita di sini nih, kita kasih tanda strip aja nih, kita kasih tanda strip seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan tarik ke bawah, kak statusnya kosong, masih kosong. Berarti kalau kita isi uh, off, misalkan kodenya 1113,
S, maka udah langsung otomatis ya. Kita kasih on 111 P. Online. Jadi udah otomatis. Nah, sekarang kita mau cari yang nama mata pelajaran. Nama mata pelajaran, nah itu tabel acuannya adalah di sebelah sini, yaitu nama mata pelajaran. Untuk kodenya IPA, IPS, matematika. Untuk 111 kode IPA, 112 IPS, 113 matematika, 114 bahasa. Nah, sekarang rumusnya adalah if sebentar. If if ya sama dengan if terbalik, sama dengan if di dalam buka kurung, karena kita mau mencari kode yang di tengah-tengah sini, berarti kita menggunakan rumus yang mid. Yang tadi sebelumnya left ya, saya lupa left karena untuk mengambil kode yang on ini. Sekarang kita mau masuk, kita ngambil kode yang mid, berarti mid kita mau pakai mid ini artinya tengah, berarti kita mau ngambil 3 kode tengah yang angka di tengah-tengah sebelah sini. 111 ini kode IPA. Nah, berarti kita masukin adalah mid. If mid buka kurung dalam kurung, maka kodenya adalah kita masukin 1B4, angka tabel yang kita mau ambil adalah 3 angka dari nomor 3 angka dari depan, 3 karakter dan 3 angka dari tengah-tengah ya. Nah, seperti ini berarti 3 111 ini 111 ini adalah 3 karakter yang kita ambil nih, 3. Nah, 3 yang depannya ini salah. Nah, 3 ini fungsinya adalah 3 karakter yang di depan nih. Jadi on ini kan 2 nih, on ini 2 nih. 3 angka dari depan lah. 3 angka dari depan ini 3. Sampai yang sebanyak kita ambil 3 karakter gini. Jadi 3,3. Seandainya ini kodenya ada 4 atau 5 angka, berarti 3,5 gitu. Kalau misalkan ada 5, misalkan 1 1 1 1 2, berarti ada 5 angka, berarti ambilnya 3,5 karena banyaknya 5. Ini karena banyaknya 3, berarti kita ambilnya kodenya 3. Nah, gini. 3 buka tutup kurung sama dengan adalah kita masukin kodenya adalah 111. Untuk keterangan 111 adalah jenis mata pelajarannya yaitu IPA. Maka statusnya adalah kodenya maka jadwal mata pelajarannya adalah IPA. Untuk kode 111 salah nih. Untuk kode 111 maka jadwal pelajarannya adalah IPA. Nah, terus kita lanjut. Pelajarannya IPA. Ini jangan lupa nih titik komanya. Oke. Tanda kutip, jangan lupa tanda kutip. Nah, setelah itu kita koma lagi. Kita copy paste aja lah biar cepet lah. Capek jelasin ya. Kita copy paste sama hasilnya. Nah, if jika mid yang kita ambil adalah kolom B4 yaitu 3 angka, 3 karakter, 3 angka karakter dari tengah-tengah ini. Untuk kodenya 112 sama dengan 112 adalah kode 112 yaitu adalah IPS. Itu kode IPS. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kita masukin yaitu 113 untuk kode matematika. Itu kode matematika ya. Itu kode matematika. Nah, selain itu kita masukin lagi adalah untuk kode 114 adalah untuk kode 114 adalah untuk kode bahasa.
bahasa. Nah, udah itu maka selain dari keempat ini, koma hasilnya adalah kosong, strip kosong, titik dua, tutup 1 2 3 4. Nah, 5 ya, 5 apa 4 nih, 4 kayaknya, 1 2 3, tutup lagi 5. Nah, makanya gini, jadi hasilnya seperti ini. Kita tarik ke bawah, maka hasilnya seperti ini. Untuk mata pelajaran untuk Alphard adalah kode on 111P, online mata pelajarannya adalah IPA. Untuk Gani adalah mata pelajarannya IPS. Untuk Abdullah adalah matematika. Untuk Andi adalah bahasa. Nah, untuk ini ada namanya nih, contoh aja nih. Inilah adalah matematika. Nah, untuk ini untuk ini Beni lah, Beni, biar nurut namanya. Beni, misalkan gini. Nah, untuk Andi mata pelajarannya adalah untuk IPA. Nah, sekarang gimana kita cari kelasnya? Seandainya ini kita rubah juga, kita rubah kodenya, misalkan kita mau rubah nih Pak, ternyata salah nih, kodenya adalah si Alphard adalah kodenya 112, dia otomatis berubah jadi IPS. Kita ubah jadi 114, sama dia kan hasilnya langsung otomatis berubah jadi bahasa karena rumusnya sudah dimasukin rumus gitu, jadi udah otomatis berubah. Sekarang kita mencari kelasnya, itu mencari kelas. Ini mencari kelasnya adalah caranya sama, yaitu untuk mencari kelasnya adalah kita mau ngambil rumus right, yaitu right satu angka dari belakang. Right ini sebelah kanan, berarti ambil yang huruf P-nya ini aja nih. Ini sebenarnya seandainya kita masukin kodenya aja juga bisa nih. Satu-satu. Oh, nggak bisa ya, karena 3 angka dari depan ya. Berarti gini nih. Gini. Off 112 udah langsung ada tuh. Udah langsung gitu, tanpa harus ada nama gitu. Nah, sekarang kita kelasnya nih. Kelasnya sama rumusnya, yaitu if mana sebentar ya, untuk kelasnya berarti kita mau pakai rumus yang right, if right sama dengan if buka kurung right. Right itu artinya kanan, berarti kita mau ngambil yang sebelah kanannya aja, dari kode ini, yaitu P, huruf P nya aja, berarti kita masukin right B kolom P, kita klik aja inilah B4 ini di sini, kolom B baris keempat, B4. Kita mau ambil adalah satu angka dari belakang, yaitu 1, berarti huruf P nya aja right ini, jadi kita ngambil satu angka dari belakang. Nah, kita tutup kurung sama dengan untuk keterangan P kelas P sama tutup kurung, untuk keterangan P sama dengan pagi, kodenya pagi. Untuk kode P sama dengan keterangannya adalah pagi. Untuk kode P yang ini nih, tabel acuan ini, kita lihat tabel acuan P ini adalah keterangan kelasnya adalah pagi. Ini pencet lagi pagi, P adalah untuk keterangan pagi, terus koma, jika selain itu maka hasilnya sama, kita copy aja lagi, koma. Nah, untuk keterangan S, klik S, maka hasilnya adalah sore. Selain itu maka hasilnya kosong, strip kosong. Nah, kita tutup 1 2
bukanya 2, tutup kurungnya 2, kita enter. Oke, berarti ada yang salah nih. Untuk P kelasnya pagi. Kesalahannya di sini nih. P pagi ya. P P ini kurang koma. P koma koma di sini nih, harusnya ada koma, bener. Koma pagi, kita enter. Pagi, left untuk keterangan sore. Sore koma di sini, koma nih kayaknya. Kurang koma. Koma sore. Mana sih ya? If right, B4 kita ambil dari angka dari belakang 1, benar. P untuk keterangan pagi. Pagi itu sama dengan pagi. Pagi jika right B4 B4 sama dengan S sore, maka selain itu harusnya benar ya. Coba kita ulang lagi. If right B4 benar, B4 koma sama dengan pagi. Pagi kita perhatiin dulu ya, jangan sampai ada yang salah. Oh, ini kurang ini, tanda petik nih. Perhatiin lagi. Nah, petiknya kurang nih. Kelihatan nih. Nah, ini juga sama nih. Petiknya. Nah, baru bisa nih ya. Karena tadi ada kurang tanda petik. Nah, jadi kurang perhatiin saya. Ternyata ini sangat berpengaruh nih karena kurang satu tanda petiknya aja dia error gitu. Enter, rasanya pagi. Kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya jadi semuanya. Seandainya kita mau mau masukin angka yang lainnya, kode-kodenya off 113 S. Nah, udah langsung otomatis ada ya. On 113 P. Nah, gitu. Gimana kalau misalkan kita masukin kodenya asal-asalan? On misalkan 125 terus P. Nah, maka hasilnya gitu. Hasilnya kosong di tengah-tengahnya. Kenapa? Karena 125 nggak ada keterangan di sininya, keterangan di tabel acuannya. 125-nya nggak ada. Karena seandainya kita masukin P ini, kita masukin jadi K aja, maka dia nggak masuk berarti. Tabel kosong. Tuh, sama gitu. Karena nggak ada di tabel acuannya. Lagi ini nggak ada di tabel acuan di sininya. Dan nggak ada di rumus juga gitu, nggak ada di rumus satu satu dua, nggak ada di rumusnya juga, jadi dia akan kosong. Nah, ini berarti udah jadi. Seandainya ada banyak, kita tinggal masukin aja kode-kodenya berapa nih. On, off, off satu. Nah, gimana kalau misalkan kita off, melakukan salah input, maka hasilnya kosong semua nih, kosong semua ya. Salah input atau kita masukin asal. Nah, maka dia nggak akan ada kodenya, nggak akan ada masuk, kosong semua karena nggak ada tertera ya gitu. Jadi udah sampai sini dulu pembahasannya untuk if kombinasi left, mid, dan right. Nah, caranya gampang ya, caranya sangat mudah. Sekian videonya, terima kasih. Kedepannya mungkin ini sampai sini aja dulu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup semuanya. Oke.